Welcome back di channel YouTube Hydropen Medan. Jangan lupa dulu kalian subscribe, like, dan komen. Kita mau review dulu di bagian upgrade interior Toyota Innova Reborn tipe G tahun 2025 jadi Venturer tahun 2024 ya. Jadi kalau Venturer itu di terakhir itu tahun 2024. Jadi sekarang itu tahun 2025 Innova Reborn keluarnya hanya tipe G. Jadi di Venturer itu udah nggak ada lagi. Kalau kita mau cari Venturer, boleh di tahun 2019 atau 2024 ke bawah ya. Itu masih ada Venturer, tapi agak langka dan harganya udah hampir ngimbangin dengan Fortuner. Nah, hampir imbang dengan Fortuner kalau Innova Reborn yang Venturer. Tapi dari segi mesin sama, hanya perbedaan di fitur-fitur, kemudian body kit, dan kalau kita beli tipe G pengen Venturer, wajib kita upgrade. Jadi ini udah ada Reborn tipe G yang baru keluar dari showroom, masih plastik dan wanginya juga masih grass. Ini udah kita upgrade dari tipe G jadi Venturer. Kalau di bagian eksterior ini udah full upgrade semua. Dari mulai body kit, kemudian lampu, retract spion, semua udah kita upgrade jadi Innova Venturer. Nah, ayo kita spill dulu bagian mana aja yang mau kita upgrade dan berapa biayanya. Kurang lebih habis full upgrade seperti ini ya, bagian eksterior dan interiornya. Kalau untuk velg nanti ownernya bakal ganti. Velg racing nanti kita sesuaikan aja dengan selera customer. Kemudian di bagian pertama kali, di bagian headlamp. Nah, ini ada headlamp Venturer yang udah kita install di Innova Reborn tipe G ini. Agar tampilannya seperti OEM look, wajib kita pasang headlamp Venturer. Kenapa? Karena perbedaannya sangat jauh, terutama di bagian lampu senja. Kalau tipe G tidak memiliki lampu senja dan proyektor, dan lampunya kelihatan terlalu low price lah gitu ya. Kemudian di bagian cover scene ini kita ubah jadi piano black. Body kit semua kita install, dan lampu bawah, lampu fog lamp ini kita ganti dengan yang 2 inci sesuai dengan ukuran sebenarnya Toyota Innova Venturer. Dari grill semua masih sama. Kemudian di bagian samping itu kita ada body molding yang udah kita pasang. Body molding kita pasang di Innova ini karena memang di Venturer, tipe Venturer itu memiliki body molding yang tampilannya kalau kita pasang ini bisa meningkatkan tampilan eksteriornya. Kemudian untuk dari segi fungsi kita juga pasangin auto retract di spion lengkap dengan auto foldingnya. Jadi buat teman-teman kalau pasang spion usahain yang original karena ini sangat rentan rusak gitu ya. Jadi kita pasang yang original dan switchnya juga original. Nah, body kit ini udah kita install semua. Kemudian handle agar tampilannya mirip sangat sama dengan Venturer, ini kita pasangin handle original juga. Ini juga handle original dari Toyota, semua kita menggunakan part-part original Toyota. Di bagian stop lamp ini ada stop lamp tipe G tapi yang udah kita upgrade jadi stop lamp Venturer. Nah, ini dia. Nah, di bagian belakang ini kita ada terang LED belakang yang udah kita ganti dengan miliknya Venturer. Kemudian cover plat juga udah kita ganti dengan finishing pinggirannya glossy, bagian tengahnya ini doff. Tapi kalau bawaan Toyota memang datangnya itu seperti itu. Kemudian di bagian stop lamp ini kita ganti juga, tapi menggunakan stop lamp yang lama karena stop lamp lama itu atasnya masih merah. Ini udah kita custom menggunakan list warna hitam, jadi tampilannya itu senada dengan terang LED belakang. Tapi kita tetap menggunakan stop lamp bawaan tipe G yang udah kita custom, bagian listnya kita tambah list hitam. Nah, ini jarang orang tahu ya, tapi ketika ini kita ubah tampilannya bisa lebih cakep lagi. Kita masuk di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya ini kita ada wood panel. Jadi interiornya ini konsepnya dari ownernya. Wood panel kombinasi dengan piano black, ditambah lagi kombinasi satin. Nah, yang paling detail pun di bagian sisir AC, kisi-kisinya, ini juga udah kita buat
piano black kombinasi list chrome. Nah, di bagian ujungnya ini kita bikin list chrome. Nah, ini jarang orang juga ya yang buat ini karena emang pengerjaannya agak ribet dan detail. Tapi karena ownernya detail dan perfeksionis, jadi harus kita ganti dengan harus kita ikutin kemauan customernya. Nah, ini juga udah kita pasangin piano black. Kemudian kulit ini kita ganti dengan warna hitam. Tombol auto retract ini di sini kita. Nah, jadi kalau misalnya pun jalan di jalanan sempit, ini udah nggak repot lagi. Dan ini juga udah kita pasangin modul auto folding. Jadi modul auto folding itu ketika mobil terkunci, spion terlipat sendiri tanpa kita harus lipat dari tombol spion yang ada di dalam. Jadi lebih praktis dan lebih simple. Nah, di bagian jok ini juga udah kita ganti dengan jok Venturer punya. Tapi kita gunain jok lama. Hanya saja kita membalut jok ini dengan model konsep Innova Venturer. Nah, teman-teman boleh lihat nanti hasilnya kita spill. Nah, di bagian interior ini kita kasih yang sebelumnya kulit buaya menjadi wood panel kombinasi piano black dan warna black satin. Ini sesuai dengan permintaan customer. Jadi untuk konsepnya memang kita kemarin diskusi dulu sama customer pengennya apa, tapi customer pengennya OM look seperti Innova Venturer tahun 2024. Jadi Innova Venturer tahun 2024 itu ada wood panelnya. Wood panelnya itu berwarna coklat. Ini udah kita sesuaikan sesuai permintaannya, dan warna blacknya kita bikin black satin. Jadi sebelumnya yang berwarna silver itu bagian dalam kita delete semua, kita ubah jadi warna black satin. Perbedaannya dengan black dove, nah ini black dove, kemudian ini black satin. Kalau black satin dia masih kelihatan warna glossy-nya. Untuk di bagian transmisi bawah itu kita bikin piano black, tapi ini kita tambah ya. Jadi kalau tipe G itu tidak memiliki panel yang ada di transmisi, tapi ini sudah kita tambah. Dan ditambah lagi jok yang elegan dengan konsep yang simple Innova Venturer. Nah, joknya udah kita backlit dengan konsep desain seperti Innova Venturer dengan jahitan yang rapi. Modelnya jok paten. Jadi kalau model jok paten itu yang lama kita bongkar, kita ganti dengan kulit yang baru. Kalau untuk bagian interior atap ini nanti next project mau kita bikin jadi Innova Venturer juga yang ada ambient light-nya, kemudian ada lampu baca yang di tengah. Tapi kayaknya next project kita beresin yang ini dulu, karena ini yang sangat mendongkrak tampilan eksterior dan interiornya. Di bagian handle juga kita ganti dengan yang chrome, karena bawaan Venturer yang lama itu yang tahun 2004 terakhir keluar itu bagian handle-nya chrome nickel. Jadi ini udah kita ganti. Auto retract di sini fitment dengan tombolnya. Jadi teman-teman kalau mau pasang retract, usahain yang modelnya fit seperti originalnya karena lebih enak dan praktis. Kalau kita buat tombol di sini kelihatannya seperti buatannya, tapi kalau seperti ini tampilannya lebih OM look. Untuk jok belakang kita spill dulu. Jok kita gunakan bahan MBT Carrera sesuai permintaan customer. Jadi MBT Carrera itu tampilannya soft, kemudian bahannya juga yang premium. Kalau kita buat model jok paten padat nih. Dan kita menggunakan busa super. Busa super itu ketebalannya sama tapi daya ketahanannya lebih panjang. Nah, ketika kita pakai busa super, padatnya ini lebih tahan lama dibanding kita pakai busa yang biasa. Nah, untuk stitchingnya kita desain jahit rapi perlahan. Kemudian bagian sudut-sudut ini juga udah kita rapikan juga. Biasanya di sini belipet-belipet ya, tapi kalau instalasi kita untuk joknya mudah-mudahan bisa rapi dan fit seperti ini. Jadi tampilannya pun cantik, enak dilihat, enak dipandang, dan nggak bikin sakit mata. Nah, tampilan interiornya udah pas banget konsepnya. Ditambah lagi warna satin yang ada di panelnya.
warna black piano juga. Konsepnya udah pas, tinggal ownernya ganti velg aja udah enak. Bawanya Innova tipe G yang udah kita upgrade jadi Venture ini. Jadi kalau kita menggunakan mobil ini, kita jalan pun lebih percaya diri ya. Kita bawanya pun mau bawa ngopi gitu, ini lebih percaya diri dibanding kita bawa tipe G yang standaran pabrik. Jadi kalau bawa Innova Venture itu kayaknya lebih, kelasnya itu beda gitu. Jadi beda kasta lah, walaupun harganya sama gitu. Tapi ketika udah di upgrade, ini pasti kelihatan beda. Kita turun dari Innova Venturer dibanding kita turun dari Innova tipe G gitu. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade, punya Innova Ribbon yang dipakai pribadi ataupun dipakai sendiri, aku saranin upgrade lah. Apalagi diesel Matic, itu nggak ada matinya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe channel kita Hydropin Medan. Lebih kurang kami minta izin, nanti kita bakal spill lagi mobil-mobil yang mau kita kerjain ini. Masih banyak lagi nih. Oke, thank you.